Di Rusia itu ada orang yang ingin menjadi Roma ketiga. Ya, ini saya harus berkata, meskipun ini menyakitkan. Ya, ada di Rusia seorang tokoh agama, dia ingin mengatakan bahwa Rusia itu adalah Roma ketiga dalam kekristenan. Dengan mengatakan bahwa suksesi apostoliknya itu berasal dari Antiokhia. Oke? Berasal dari Antiokhia. Akhirnya apa? Saling mengklaim. Ya. Rusia mengklaim dia berasal dari Antiokhia, suksesinya, yang lain juga sama. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah bahwa mereka mengaku berasal dari Antiokhia ininya atau dari tempat lain mungkin. Tapi yang mau saya tekankan di sini, bagaimana tidak begitu luar biasanya Tuhan menetapkan gereja Katolik Roma itu di dunia ini. Sampai-sampai ada orang pemimpin agama tertentu di Rusia sana, dia ingin menjadikan Rusia itu sebagai kota kekristenan yang disebut sebagai Roma ketiga. Ya. Dan dengan mengatakan saya itu suksesi apostoliknya berasal dari Evodius, yaitu yang ditahbiskan oleh Rasul Petrus. Suksesi yang lain mengatakan, oh tidak, kamu tidak berasal dari Evodius. Kamu dari yang lain, gak jelas katanya. Nah, di sini nih saya mau mengatakan apa? Di dalam kekatolikan itu sudah tumbuh kedewasaan Bapak Ibu. Dalam kekatolikan itu sudah jelas kedewasaannya, tidak saling keras kepala, tidak saling keras kepala batu. Tetapi di dalam gereja ortodoks, ya ini saya bukan menyinggung, tapi ini kejadian baru-baru ini. Nanti mungkin ada yang menceritakan kepada saya, ada perpecahan di antara beberapa gereja ortodoks itu. Ya. Tapi baru-baru ini, karena keras kepala batu, akhirnya muncul perpecahan di antara pimpinan mereka itu. Akhirnya yang satu ini dia dirikan ke dia katakan saya otonom aja sendiri, saya dirikan buat saya. Ya. Terus yang satu bilang, oh suksesi apostolikmu itu tidak benar. Bukan dari Evodius, bukan dari murid Petrus yang ditabiskan. Yang lain juga begini, yang lain begitu, yang lain begini begitu. Sekarang mereka datang ke Indonesia mencoba ya, mereka mencoba mengobrak-abrik Katolik dengan pengajaran menyerang ajaran Katolik. Misalnya menyerang tentang Maria Immaculata atau Maria tanpa noda dosa atau tentang purgatorium. Hei kamu ortodoks, kamu pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, silakan sebarkan tentang agama kamu, tapi jangan bawa keegoisan yang ada di dalam kelompokmu, ya, itu kamu bawa supaya memecah belah kekatolikan dan kekristenan lain. Cukup dengan Rusia dan Ukraina itu, perpecahan yang terjadi baru-baru ini itu cukup. Ya, nggak di zaman dulu, nggak di zaman sekarang. Kamu gitu-gitu aja, pecah. Terus kapan bersatunya, kata Yesus, hendaklah mereka bersatu sama seperti Bapa dan aku adalah bersatu. Ini aja Anda mengaku diri paling awal kekristenan loh, tapi kamu sendiri itu biangnya perpecahan yang kamu pelihara sampai sekarang. Bukan mengajak orang bersatu, tapi mengaku paling awal adanya. Lalu yang satunya mengaku dia mendirikan kepausan yang baru sebagai Roma ketiga. Ya, sebagai Roma ketiga, mendirikan kepausan gereja megah di negara Rusia. Ya. Saya baca beberapa tulisan dari bahasa Inggris itu mengatakan ini bisa disebut sebagai Roma ketiga. Rusia ini karena gereja ortodoks begitu megah. Ngapain ngaku-ngaku Roma ketiga? Nggak pede. Pede aja. Sama dengan misionarismu yang ada di Indonesia. Pede aja. Pede. Ajarkan ajaran agamamu aja. Nggak usah singgung-singgung purgatori orang Katolik. Nggak usah singgung-singgung yang lain-lain. Hanya untuk mengatakan supaya orang lain bisa menerima ajaranmu. Udah ceritakan saja ajaranmu. Ya, jangan lupa juga ceritakan bahwa baru-baru ini pecah. Ya, jangan lupa. Itu harus diceritakan juga itu.
Karena itu kelucuan yang terjadi di abad ke-21 ini. Saya simpan dulu kata-kata saya berikan lagi ke Pak Dives. Siapa tahu nanti terbuka juga pikiran saya lagi. Silakan Pak Dives. Ya, yang saya tahu dari Romo Kenny di media Katolik bahwa ada kesalahan skisma besar itu terjadi di 1032 itu terjadi karena kesalahan imam-imam, ya bukan imam-imam tapi satu imam Katolik di Konstantinopel, yaitu di Istanbul sekarang, bahwa imam itu ekskomunikasikan Ortodok Konstantinopel, Ortodok Konstantinopel diekskomunikasikan oleh imam itu. Sedangkan ekskomunikasi itu harus dari paus. Nah, dari situ Ortodok marah, diekskomunikasikan, dan Katolik menganggap bahwa itu adalah kesalahan dari imam itu. Saya tidak tahu lagi siapa namanya. Nah, disitulah terjadi perpecahan skisma besar. Nah, dari skisma besar itu Ortodok melawan ajaran Katolik seperti api penyucian dan sebagainya. Nah, sebelumnya itu ya itu Ortodok Konstantinopel dan Katolik Roma itu bersatu. Itu kan seperti kesalahannya Texel waktu zaman reformasi di waktu Protestan muncul. Nah, itu seperti Imam Dominikan itu yang kesalahannya yang membuat kesalahan, yaitu hanya suatu kesalahan yang mengkritisi Katolik Roma, tetapi tidak membangun di dalamnya, tetapi menginginkan perpecahan. Nah, itu kan adanya roh perpecahan. Roh-roh perpecahan sama dengan munculnya zaman reformasi Protestan. Itu adalah roh-roh perpecahan. Saya rasa makin lama makin dipertajam, dan kebencian itu masih diturun-temurun, kebencian itu masih terjadi. Ya, kalau orang sudah mendarah daging kebenciannya, dan ya jadi otaknya juga mampet, jadi otaknya juga tidak mungkin bisa mencair lagi, jadi beku. Jadi harusnya ya disinilah peran paus yang ingin mencairkan dengan panasnya api Roh Kudus, mencairkan hubungan antara Katolik dan Ortodok dan Protestan, karena ini sudah membeku yang begitu lamanya. Jadi memang harus dicairkan hubungan itu. Ya, sampai sekarang pencairan hubungan itu masih dalam taraf ekumene, ya doa bersama. Tapi kalau ada Ortodok yang menentang ya ekumene, ya sudahlah. Tapi kalau di Protestan menganggap ya ekumene itu untuk penginjilan, ya sudahlah juga. Yang penting Paus sudah mencairkan. Sekarang kan zamannya modern ini, orang komunikasi itu sangat menjadikan hubungan menjadi erat kembali. Sedangkan dulu itu ya sangat beku, sangat dingin sekali satu sama lain. Sekarang ya sudah mencair, walaupun belum bersatu, tapi sudah ada efeknya bahwa banyak pendeta-pendeta yang menjadi Katolik, dan banyak Anglikan di Inggris dan di Australia menjadi Katolik. Nah, itu sudah membaik, tapi untuk terusnya itu urusannya Vatikan lah, Paus Vatikan dengan para uskup, saya rasa ya. Terima kasih Bang ya. Oke, terima kasih Pak Dives membuka mata saya kembali
Dan saya akhirnya tadi sambil Bapak berbicara, saya ambil buku sejarah yang berjudul Gagasan yang Menjadi Peristiwa, Sketsa Sejarah Gereja abad pertama sampai abad ke-15 yang ditulis oleh Profesor Edi Kristianto OFM. Tapi Bapak Ibu, kalau saya baca semua yang terjadi terkait skisma, agaknya sangat panjang ya. Ada di dalam halaman 205 bab ke-13 ya. Tapi saya mau menambahkan seperti Pak Dive sampaikan. Di situ sebenarnya bukan hanya Katolik Roma yang salah. Ada dua orang yang memang sedang memanas saat itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara berada di tengah-tengah, kedua-duanya mempunyai kesalahan. Ya, kedua-duanya mempunyai kesalahan. Itu mirip dengan kejadian reformasi Martin Luther. Kedua-duanya memanas antara Tetzel, yaitu seorang Dominikan, dan Martin Luther seorang Agustinian. Ya, masalahnya yang terjadi adalah mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi itu, dan yang terjadi saat itu ketika utusan Paus itu datang ke Konstantinopel, Pausnya setelah itu meninggal dunia. Ya, dalam perjalanan orang yang diutus itu sampai ke Konstantinopel, sehingga ada kejadian-kejadian yang lain, tetapi saya ceritanya itu agak samar-samar di kepala saya karena saya sudah lama tidak baca. Tetapi di sini saya coba baca ya, meskipun ini berapa lembar ya, saya coba lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 lembar. Tapi saya little I baca ya, little I baca. Oke. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, di poin ini Romo Edi Kristianto, seorang ahli sejarawan gereja kita di Indonesia ini, dan ada ahli-ahli lain, tetapi beliau menulis ini. Begini ceritanya, saya tidak masalah, saya baca sajalah, walaupun 9 lembar pun gak ada masalah. Yang penting kita mengerti, ya. Jadi kesalahan di situ ada dua, ya. Yang pihak Ortodoks ada salahnya juga, yang pihak Katolik juga ada salahnya. Yang pertama, Konklav Nan Kacau. Itu judulnya dari judul nomor 1 dari buku yang ditulis oleh Romo ini ya. Judul besarnya itu Skisma Besar Barat dan Konsiliarisme. Oke, saya baca di bagian yang ada tentang skisma saja ya. Oke, saya baca. Atau suatu saat nanti kalau tidak semuanya saya bahas di sini, kita bahas di satu topik. Di sini dikatakan begini. Pertama, nomor 1, Konklav Nan Kacau. Gregorius ke-11 wafat 14 bulan setelah kembali ke Roma. Konklav berlangsung di Vatikan tidak lama setelah upacara penguburan. Hadir dalam konklav ini 16 kardinal. 7 kardinal dari keluarga Limosin, Wilhelm, keponakan Paus Clemens ke-6, Geraldus de Puy, keponakan Paus Gregorius ke-11, Jean de Cross, sepupu Paus Gregorius ke-11, Wilhelm Nolet, kepala pengadilan Rota, Guy de Maleset, sepupu Gregorius ke-11, Pierre de Fegre, Pietro, dan 4 kardinal pendukung Prancis, yaitu Petrus Flandrin, Bertrand Laguerre, Hugo dari Montalais, dan Robertus dari Geneva. 1 dari Spanyol, yaitu Pedro de Luna. 4 dari Italia, yaitu Franciscus Tebaldeci, Simon dari Borsano, Petrus dari Tomoso, dan Jacobus de Orso Orsini.